Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kebaik kita dalam segala kebaikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin rajin berpuasa, berdoa, dan berbuat kebaikan. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari daerah yang berbeda, ada yang memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan kita, bahkan ada yang memiliki keyakinan yang berbeda. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dirahmati. Rasulullah selalu memperlakukan semua orang dengan baik tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, atau agama. Kita pun sebagai umat Islam harus meneladani sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini aku mau cerita nih tentang seorang tokoh yang luar biasa yang selalu mengajarkan nilai-nilai ini dalam kehidupannya. Tokoh tersebut adalah Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur. Kalian tahu tidak, Gus Dur itu seorang ulama dan juga pernah menjadi presiden Indonesia loh. Tapi yang paling menginspirasi dari beliau adalah sifatnya yang penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap semua orang, tanpa membeda-bedakan agama, suku, atau latar belakang. Gus Dur selalu mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling menghormati. Beliau pernah membela hak orang yang diperlakukan tidak adil. Meskipun banyak orang menentangnya, dari sini kita belajar bahwa kita harus berani membela kebenaran dan tidak boleh diam saja saat melihat ketidakadilan. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pernah ada seorang anak kecil yang takut bertemu presiden karena mengira pasti galak. Tapi saat bertemu, ternyata Gus Dur malah bercanda dan membuat anak itu tertawa. Ini mengajarkan kita bahwa pemimpin harus rendah hati dan tidak sombong. Teman-teman, bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah. Di bulan ini kita tidak hanya berpuasa, tetapi juga meningkatkan kebaikan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meneladani sosok seperti Gus Dur. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh kasih sayang, dan menghargai perbedaan. Nah, bagaimana kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bersikap ramah kepada semua orang. Di sekolah atau di lingkungan sekitar, kita mungkin bertemu teman baru yang belum kita kenal. Dengan bersikap ramah, kita bisa membuat mereka merasa nyaman dan diterima. Memberikan senyuman, menyapa, atau mengajak berbicara adalah cara sederhana untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh persahabatan. Yang kedua, tidak mengolok-olok teman yang berbeda suku atau bahasa. Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa daerah yang beragam. Kadang ada teman yang berbicara dengan lokal berbeda atau memiliki kebiasaan unik. Sebagai anak yang baik, kita harus menghormati perbedaan tersebut dan tidak menjadikan bahan ejekan. Yang ketiga, menolong teman yang kesulitan. Jika ada teman yang mengalami kesulitan, baik dalam pelajaran maupun dalam hal lain, kita dengan berbagi ilmu dan memberikan dukungan. Kita juga ikut belajar menjadi pribadi yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Yang keempat, menghadapi masalah dengan sabar dan tidak mudah marah. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita kesal, seperti buku jatuh karena tersenggol teman. Namun, sebaiknya kita tidak langsung marah. Dengan bersikap sabar dan memaafkan, hubungan pertemanan akan tetap baik dan terjaga. Yang kelima, berani membela kebenaran
jika melihat ada teman yang dirundung atau diperlakukan tidak adil. Kita harus berani membela mereka dengan cara yang baik, menegur pelaku dengan sopan, atau melaporkan kejadian tersebut kepada guru adalah sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Yang keenam, menyebarkan kebaikan dengan senyum dan sapa. Senyuman dan sapaan sederhana bisa membuat hari seseorang lebih baik. Menyapa teman, guru, atau anggota keluarga dengan wajah ceria dapat menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang ketujuh, menghormati orang yang berbeda agama dan kepercayaannya. Menghormati teman yang sedang beribadah adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam. Dengan menghargai perbedaan, kita juga akan dihormati oleh orang lain. Yang kedelapan, berbagi dengan sesama. Jika memiliki makanan lebih, kita bisa berbagi dengan teman yang tidak membawa bekal. Sikap berbagi ini akan mempererat persaudaraan dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Yang kesembilan, menjadi anak yang jujur dan amanah. Jika menemukan barang yang bukan milik kita, segera kembalikan kepada pemiliknya atau serahkan kepada guru. Kejujuran adalah kunci kepercayaan, dan amanah adalah sikap yang harus selalu kita jaga. Yang ke-10, menjaga kedamaian di lingkungan sekitar. Jika ada teman yang bertengkar, kita bisa mencoba mendamaikan mereka dengan kata-kata yang baik. Dengan sikap damai, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis. Di bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli kepada sesama dan menjalankan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.